Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dea Hana Prastiwi, Saya Hawa Farisova, saya Fadila Nurfadila, saya Anidiana Swakusuma, saya Widya Lestari akan melakukan observasi untuk di peternakan Suku Jaya Farm untuk memenuhi tugas mata kuliah bioperspektif yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Alimah MPD dan Ibu Dr. Aditya Marianti MSI. selamat menyaksikan. Halo semua, saat ini saya sudah berada di peternakan Suku Jaya Farm yang berlokasi di Jalan Jatisraya Kalisegoro, Gunung Pati, Kota Semarang. Tentu saja saya tidak sendiri, ada teman-teman saya yaitu Dea, Hai. ada Sabi, Hai. ada Hawa, Hai. dan ada Widya. Hai. Kami akan melakukan observasi dan wawancara bersama Pak Suhu. Yuk ikut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa MS dari pendidikan biologi ingin menanyakan seputar peternakan ini, Pak. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anidia Naswa, biasa dipanggil Naswa. Saya Dea Hana Prastiwi, biasa dipanggil Dea. Oke. Kalau saya Hawa Farisova, biasanya dipanggil Hawa. Hawa. Saya Widya Lestari, biasanya Widya. dipanggil Satunya? Saya Fadila Nurfadila, dipanggil Bila. Sabi. Oh, sapi. Sabi. Oh, sapi. Sapi. Oke. Oke. Terus apa yang boleh tanyain? Kemudian untuk pakan yang digunakan untuk produksi, Selama saya peternak domba, memang itu pakannya pakan kering ya. Jadi saya tanpa ada hijauan sih. Dulu kan pernah ada slogan kita beternak tapi tanpa ngarit kan begitu itu. Sehingga nanti anak-anak milenial itu akan suka dengan ternak kan, lebih mudah, lebih praktis kan. Jadi kita memanfaatkan dari limbah industri, limbah pertanian yang ada di lingkungan kita gitu ya. Itu biasanya itu. Jadi ya makanya seperti ini nih yang kita kasih. Oh, musim jagung ya nanti ada tumis jagung. Musim kulit kacang hijau ya kulit kacang hijau. Ada nanti kok kulit pohung atau pongkolnya pohung itu pakai itu kan gitu. Jadi macam-macam lah. Kita menyesuaikan aja sih yang ada kan begitu. terus untuk limbah yang dihasilkan dari hewan ternaknya tuh penanganannya seperti apa ya, Pak? Selama ini kemungkinan di sini itu kan mudah ya jualnya teman-teman. Jadi sekarang kayak kotoran hewannya ini kohe kalau saya singkat gitu ya, kotoran hewan kohe gitu ya, teman-teman di peternakan biasanya gitu. Itu langsung di inden oleh ini petani-petani yang katakan untuk kebun untuk pupuk itu biasanya nanam buah-buahan di sini tuh yang banyak. Jadi kita belum sempat katakan itu olah sendiri, kita buat katakan kayak media tanam atau kita buat pupuk organik itu kita sudah punya ancaman ke sana. Tapi ternyata di sini
pasti banyak orang yang udah minta. Jadi langsung diambilin oleh itu tadi apa namanya itu petani-petani yang untuk mau dibuat pupuk itu di sini. Untuk jenis domba dan kambing yang ada di sini ada apa sih? Kalau masalah jenis, saya lebih cenderung nanti bagaimana pasar itu kebutuhannya. Di sini kalau yang domba-domba katakan lokal itu kan ada terdiri dari ada domba ekor tipis, domba ekor gemuk kan gitu itu ya. Domba juga Garut atau domba Garut itu ada juga. Domba katakan kayak juga Texel atau Merino itu ya dari Wonosobo itu, atau crossnya itu. Nah kita sediakan semua sih. Tapi kalau untuk potongan selama ini terus harganya itu yang masuk ibaratnya itu yang ekor tipis, ekor gemuk atau ekor teropong lah yang disukai di sini seperti itu sih. Tapi kalau yang cross, yang Texel Merino atau Garut itu biasanya masih kembang biakan. Kadang-kadang untuk apa namanya breeding itu rata-rata seperti itu. Ya, apa yang dapat mempengaruhi kesehatan hewan ternak itu sendiri, Pak? Yang mempengaruhi kesehatan? Iya. Ya otomatis dari pemeliharaannya itu dan perawatannya ya. Cara maintenance-nya itu kan dari awal kita harus sedini mungkin kita itu harus kita deteksi. Kira-kira ini domba sehat apa tidak. Makanya itu kalau domba-domba yang dari luar itu tidak kita campur dengan domba yang lama. Jadi kita sudah karantina sendiri dulu. Nah, domba gampang kok kita lihat atau kambing itu gampang. Kalau mereka itu kelihatannya kurang sehat kan begitu. Itu yang kita pertama lakukan adalah pada saat kita kasih makan dia. Kalau mereka itu sekiranya tidak agresif, tidak mau makan, berarti ini ada masalah. Untuk apa namanya mendeteksinya kita seperti itu. Selanjutnya Pak, seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, bagaimana Bapak dapat mempertahankan peternakan ini yang bisa dibilang masih cukup sederhana? Ya semua usaha itu memang kita harus apa namanya kita sesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Kalau nanti teman-teman atau orang-orang kampung itu kan masih pakai konvensional, pakai hijau bagus saya, cuma awal dewi kan terlalu banyak ini ya tenaga satu. Sekarang anak-anak itu kalau suruh nanam apa-apa kan ya agak susah gitu toh. Makanya kita alih teknologinya bahkan ke sana itu sih biasanya kita. Selain itu juga kita perlakukan kandang itu ya yang bersih katakan, yang bisa untuk ya jagungan, bisa untuk katakan kita diskusi kan begitu aja. Sehingga di dalam benak pikiran kita itu kandang enggak kayak dulu yang kumuh yang apa. Nah itu yang penting di situ juga. Sehingga orang datang itu ya kalau bau tetap bau sih, orang yang sensitif. Cuma kalau yang kita gini nggak sensitif ya biasanya tapi ya cukup dibuat bersih lah. Konsep biologi yang dapat dipelajari di peternakan yaitu anatomi dan fisiologi ternak serta mikrobiologi hewan. Mikrobiologi diterapkan untuk memanajemen kesehatan hewan, termasuk strategi pencegahan penyakit melalui vaksinasi dan kebersihan lingkungan. Mikrobiologi juga digunakan dalam memanajemen limbah peternakan. Anatomi mendukung perancangan program nutrisi optimal berdasarkan sistem pencernaan dan pemanfaatan nutrisi hewan ternak. Konsep anatomi juga berperan dalam memanajemen lingkungan, membantu peternakan menciptakan kondisi optimal bagi kesehatan dan produktivitas hewan ternak. Topik yang dapat dipelajari dari peternakan ini yaitu keanekaragaman gen dan penanganan limbah. Keanekaragaman gen yang ada di peternakan Subujaya Farm meliputi berbagai jenis kambing dan domba.
Pada peternakan tersebut terdapat jenis domba dan kambing, di antaranya ada domba Garut, kambing muara, kambing dan domba lokal, serta masih banyak lagi jenis yang disesuaikan dengan minat para pembeli. Limbah yang terdapat di peternakan Subuh Jaya Farm ada dua, yaitu limbah padi dan limbah dari hewan ternak sendiri. Peternak menggunakan limbah padi untuk diberikan ke ternak sebagai pakan sehari-hari. Limbah padi digunakan sebagai pengganti dari rumput hijau yang susah dicari. Kemudian, penanganan limbah ternak akan dijual ke petani buah di sekitar untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Para petani buah hanya memerlukan limbah mentah atau yang belum diolah. Jadi, peternak hanya memasukkan kotoran ternak ke dalam karung kemudian disetorkan ke petani buah. Penanganan limbah tersebut selain dapat menjaga lingkungan dari pencemaran, juga dapat menghasilkan keuntungan berupa uang dari hasil limbah yang dijual. Kemampuan yang dapat dieksplor guru biologi ketika mengajak para siswa ke peternakan kambing yaitu adanya dorongan kesadaran tentang bagaimana dampak peternakan kambing terhadap lingkungannya. Kemudian mempelajari cara observasi lapangan secara langsung dengan memberikan pengalaman kepada siswa dalam melalui observasi dan interaksi dengan kambing. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan sosial. Bisa dari sesama teman dengan berinteraksi dalam memberikan makanan, merawat, dan membersihkan kandang tersebut. Tempat lokasi observasi peternakan yang sederhana menggambarkan penerapan teknologi yang sederhana namun efektif dalam meningkatkan manajemen peternakan. Dengan adanya teknologi sederhana ini, peternak dapat memantau kondisi lingkungan dan kesehatan hewan secara lebih efisien. Data yang dikumpulkan dari perangkat sederhana tersebut dapat membantu peternak dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pakan, pengaturan suhu, dan pemantauan kesehatan hewan. Meskipun sederhana, integrasi teknologi ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan hewan, serta memberikan peternak wawasan yang lebih baik untuk mengoptimalkan operasional peternakan Subuh Jaya Farm.